Shalom adik-adik, Happy Good Friday. Kak Kerin, tahu nggak hari ini hari apa? Hari Jumat, Kak. Iya benar, tapi Jumatnya itu Jumat spesial Kak. Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita loh Kak. Sama dengan tema kita minggu ini, yaitu Yesus disalib bagiku. Kak Kerin, sebelum kita memulai ibadah, gimana kalau kita mengundang adik-adik di rumah untuk yel? Ayo, Kak. Yel-yelnya apa Kak? Yel-yelnya seperti biasa, Kak. Nah, sebelumnya kita undang dulu adik-adik untuk berdiri biar tambah semangat, ya. Oke, Sudah siap? siap dong pastinya. Kak Kerin udah siap? Siap banget, Kak. Yuk, sama-sama kita lakukan tepuk Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kayaknya kurang semangat Kak. Iya nih, Kak. Sekali lagi ya, Kak. Sekali Yuk, lagi. yuk, yuk. Tadi simulasi. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, yang di rumah sudah semangat, kita juga udah semangat Kak untuk memuji Tuhan. Pastinya. Kalau gitu, yuk adik-adik di rumah, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Kerin. Semuanya tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami dapat mengikuti ibadah Jumat Agung untuk memperingati hari kematian-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa hadir menyertai di setiap hati kami masing-masing. Engkau juga yang memberkati seluruh pelayan yang membantu melayani pada saat ini, mulai dari multimedia, pemusik, song leader, amang sintua, dan guru sekolah minggu lainnya, dan amang pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Kak Fani, Ya, Kak Kerin. mau tanya nih. Kak Fani biasanya kalau memuji nama Tuhan hari apa biasanya? Hari Minggu pas gereja. Emang ada hari lain Kak? Benar sih Kak, hari Minggu. Tapi kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan itu setiap harinya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu sampai Seninnya lagi kita bisa Kak untuk memuji nama Tuhan. Berarti setiap hari kita memuji Tuhan dong ya Kak? Bener banget Kak. Seperti lagu kita yang satu ini. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri. Ikuti gerakan Kak Kerin dan Kak Fani ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa? Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada Jumat Agung ini adik sekolah minggu, yaitu tertulis dalam Roma 6 ayat 11. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Roma 6 ayat 11. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Wah, Kak Fani, salibnya besar sekali. Ya Kak Kerin, hari ini kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus disalib untuk kita. Nah Kak Kerin, tahu nggak dosa apa aja yang Tuhan Yesus tanggung karena ulah kita? Tahu nggak Kak Kerin? Dosa apa ya Kak? Dosa melawan orang tua, dosa mencuri, dosa berbohong. Wah, ternyata banyak banget ya Kak dosa yang Tuhan Yesus pikul di kayu salib. Sampai Tuhan Yesus tangannya dipaku, kepala Tuhan Yesus diberikan kawat duri. Itu semua demi kita Kak. Nah, kalau begitu adik-adik, jangan lagi mau melawan orang tua, berbohong, mencuri, dan segalanya yang buruk. Karena kita tidak mau lagi kan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, untuk itu kita mari nyanyikan Tanda Paku. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan membaca epistel sebagai firman Tuhan bagi kita, yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Mari kita sama-sama membacanya. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Kak Fani, kalau kita bayangkan ya, kalau kita ingat-ingat lagi, perjalanan memikul salibnya Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya Kak. Iya Kak Kerin, Tuhan Yesus mau dan rela memikul salib demi kita loh. Iya, apalagi ya Kak, yang lebih wownya lagi, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengeluh penderitaan apa yang telah dialaminya. Tapi Kak, kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus itu melakukan hal itu demikian, padahal kita berdosa sekali manusia? Karena Kak Kerin, Tuhan Yesus sangat taat kepada Bapa di surga dan juga karena cintanya kepada kita. Walaupun kita sudah banyak dosa, tapi Tuhan Yesus mau tebus dosa kita. Wah, pengorbanan Tuhan Yesus itu gak bisa ternilai ya Kak. Benar Kak Kerin. Dan Tuhan Yesus itu layak untuk kita sebut sebagai sahabat dan Tuhan kita. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita, bentuk wujud syukur kita harus selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Nah, Kak Kerin dan Kak Fani mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan lagu pujian, Yesus Sahabatku. Sahabatku,
Baik adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Kerin dan adik-adik yang di rumah, hari ini kita ada 2 pengumuman. Apa tuh Kak? Yang pertama, kita akan merayakan Hari Paskah. Nah, adik-adik di rumah kita akan mengadakan perlombaan, yaitu untuk Horong 1 dan Horong 2 akan dilakukan lomba mewarnai. Dan untuk Horong 3 dan 4 yaitu lomba menghias telur Paskah. Untuk alat gambar dan kertas gambar dapat diambil di gereja ya setiap hari di ruang sekretariat gereja HKBP Bethesda. Dan untuk menghias telur Paskah, adik-adik di rumah bisa menggunakan telur yang di rumah masing-masing. Dan ingat, dikumpul sampai tanggal 25 April dalam bentuk video maupun foto. Ditunggu ya adik-adik. Nah, pengumuman yang kedua, setiap hari Minggu, adik-adik boleh mengirimkan video dalam bentuk talenta bernyanyi, bisa juga puisi, bisa juga untuk ayat hafalan, dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu yang nomornya tertera di bawah ini. Dan akan ada hadiah untuk adik-adik yang rajin mengirimkannya. Nah, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Untuk itu, kita nyanyikan dulu satu lagu ini yang akan membawa kita mengingat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Yuk adik-adik di rumah kita nyanyikan Kasih Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai, kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal,
akan memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada kebaktian Jumat Agung pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu yang mendengar pada saat ini. Selamat hari Jumat Agung bagi adik-adik sekolah minggu. Kiranya adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami masih tetap setia untuk mengikuti ibadah, sekalipun saat ini kita masih merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung melalui layar kaca atau YouTube di rumah kita masing-masing. Tetapi Amang percaya bahwa adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, mulai dari horong 1 sampai dengan horong 4 masih tetap bersuka cita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini di Minggu Jumat Agung atau di kebaktian Jumat Agung pada saat ini hendak menyampaikan kepada kita semua, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Ini adalah penggalan kisah Yesus disalibkan. Tentu kisah ini
mau menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu pada saat ini apa yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan tadi atau kita baca di dalam hati sambil mengikuti yang sudah Amang Pendeta bacakan tadi, bahwa inilah peristiwa bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengalami penyaliban. Yesus mau disalib, Yesus mau mati di kayu salib, itu untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu dan semua manusia. Karena itu adik-adik sekolah minggu, penggalan ini adalah penggalan yang mau disampaikan kepada kita bagaimana sebelum Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ada peristiwa-peristiwa atau adegan-adegan yang tentu bagi kita sungguh sangat memprihatinkan. Apa itu peristiwanya? Di situ dikatakan bahwa Yesus disalibkan bersama dua orang, atau lebih tepatnya dua orang penjahat. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana Yesus yang tidak pernah bersalah, lalu ia harus berdiri atau dia harus bersama-sama disalibkan dengan dua orang penjahat. Tentu hal ini mau menyampaikan bahwa Yesus kita pada saat itu ia sedang mengalami yang namanya perlakuan penghinaan. Karena bagaimana mungkin Yesus tidak bersalah, lalu ia harus disalibkan dan bahkan bersama-sama dengan dua orang penjahat. Itu sebuah ataupun suatu penghinaan bagi orang yang memang tidak bersalah, apalagi bagi Tuhan Yesus kita. Lalu yang berikutnya adalah tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini sebenarnya bukan mau menunjukkan bahwa Yesus kita itu adalah benar-benar Raja Yahudi, tetapi ini adalah sebuah sindiran. Sebuah sindiran kepada Tuhan Yesus kita, mau mengatakan, kalau engkau memang raja orang Yahudi, kenapa bisa seorang raja disalibkan? Itu mau menunjukkan bahwa kok bisa ya seorang raja itu dihukum salib? Kok bisa ya seorang raja itu dihukum mati? Itu mau sekali lagi atau dua hal ataupun perlakuan mereka terhadap Tuhan Yesus yang kedua kali menghina. Kok bisa ya seorang raja ataupun raja orang Yahudi itu mati di kayu salib? Itu adalah penghinaan yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus kita. Lalu yang berikutnya ada adegan. Yang ketiga ada adegan mengundi ataupun mengambil pakaian Yesus dan mengundinya. Yang tadinya dibagi-bagi tetapi tidak jadi, sayang kata prajurit, sehingga bagaimana kalau diundi. Mengambil pakaian Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dipaksa dibuka pakaiannya, lalu habis itu mereka mengundinya. Ini pun adalah perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu adalah perlakuan yang membuat seseorang rendah. Karena itu adik-adik sekolah minggu, adegan demi adegan atau 3 adegan tersebut di dalam firman Tuhan ini, mulai dari disalibkan bersama 2 orang penjahat,
Lalu adegan yang kedua adalah adanya tulisan atau penyematan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Lalu kemudian mengambil pakaian Yesus serta mengundinya. Ini adalah adegan yang mau mengatakan begitu luar biasanya penghinaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus kita. Tetapi apakah Tuhan Yesus melawan? Tidak. Mungkin kalau adik-adik sekolah minggu dihina ataupun katakanlah diledek, tentu kalian akan marah. Pasti itu kan? Kalau kita dihina, kita diledek, tentu kita akan jengkel. Kita akan atau bahkan kita bisa marah. Enggak. Pasti kita akan marah kan? Kenapa kamu mengatai aku? Kenapa kamu meledek aku? Pasti itu yang akan terjadi reaksi ketika adik-adik sekolah minggu dihina atau diledek atau dikata-katai atau dijelek-jelekkan. Pasti adik-adik sekolah minggu akan marah atau akan nangis. Tetapi itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus menanggung penghinaan-penghinaan itu. 3 adegan tersebut harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, harus diterima oleh Tuhan Yesus, hanya untuk menebus dosa adik-adik sekolah minggu dan kita semua. Tuhan Yesus harus menerima, menanggung 3 adegan yang menghina dirinya hanya demi untuk menebus dosa kita semuanya. Karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini di kebaktian Jumat Agung, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama? Yang pertama tentu ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana penghinaan demi penghinaan sudah ditanggung atau harus diterima oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sudah saatnya adik-adik sekolah minggu untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak lagi boleh katakanlah melakukan ataupun memperlakukan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan lagi adik-adik sekolah minggu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Justru saat ini marilah bagi adik-adik sekolah minggu untuk tetap setia di jalan Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, pesan kita pada saat ini adalah apa yang terjadi, adegan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai perlakuan menghina. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu pada saat ini. Belajarlah untuk tidak melakukan ataupun tidak memiliki perlakuan-perlakuan yang menghina orang lain. Bagaimana di dalam kisah ini, kalau Tuhan Yesus sudah mengalaminya, maka sudah saatnya adik-adik sekolah minggu untuk tidak lagi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh prajurit Romawi pada saat itu, seperti yang dilakukan oleh Pilatus pada saat itu, yang mencantumkan Yesus Raja orang Yahudi. Begitu juga dengan prajurit Romawi yang mengundi pakaian Tuhan Yesus. Atau juga apa yang dilakukan oleh Pilatus adalah dengan menyandingkan 2 orang penjahat. Karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui kebaktian Jumat Agung kita pada saat ini, kita diajarkan untuk mengerem atau menghentikan, tidak lagi menghina, tidak lagi membuli, tidak lagi meledek teman-teman kita atau siapapun itu. Itulah pesan firman Tuhan di kebaktian Jumat Agung kita pada saat ini
jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang tidak melakukan penghinaan kepada siapapun. Selamat Jumat Agung bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini, khususnya bagi anak-anak-Mu sekolah minggu yang masih tetap setia untuk beribadah ataupun mengikuti kebaktian dalam rangka merayakan kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu, sekalipun sampai saat ini masih harus tetap mengikuti ataupun beribadah melalui layar kaca dengan menonton YouTube gereja kami. Begitu juga dengan setiap orang tua. Engkaulah yang memampukan dan menguatkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu untuk dapat tetap membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu semakin dekat kepadamu. Biarlah melalui perayaan kami, perayaan Jumat Agung, kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, anak-anak sekolah minggu-Mu boleh menjadi atau tetap setia menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita di penghujung kebaktian ini. Kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi, dihapuskan dosaku. Adik-adik di rumah, ayo berdiri kita nyanyikan bersama-sama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan.
marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Jumat Agung bagi adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Selamat Jumat Agung adik-adik. Ingat tetap jaga kesehatan ya. God bless you. God bless you. Bye-bye.